Kang Kujang, dimensi waktu saya itu apa istilahnya, punya waktu sampai usia 65 tahun ya gitu. Itu kan kurang lebih sampai 8 sekarang. Tambah berapa tuh? 8 ya, ya tuh. Nah, jadi di situ pasti akan ketahuan kan gitu. Berapa tahun lagi saya? Ini kurang lebih 30-an. Masa ketika saya masa pensiun harus ngulang bekerja lagi? Bagi saya terlalu berat ya. Ya, Setuju nggak Kang Kujang? setuju Bang. Nah, jadi opsi pertama bagi saya not recommended. Untuk jadi employee lagi. That's the point. Karena apa? Karena mau saya muslim gitu ya. Saya kan Allah tuh nyuruh kita tuh hidup itu untuk beribadah gitu. Kalau kerja terus, kerasa emang kalau kerjaan tuh gitu. Hayya 'alas shalah, misalkan azan gitu. Kita masih sibuknya kerjaan gitu. Kenapa? Mikirnya apa? Tugas dan tugas gitu. Nah, tentu ini akan mengganggu ibadah kita itu. Saya kan yang nggak kalau penting ya gimana kehidupan sosial kita gimana. Sementara kan ingat yang 5 sehat masa pensiun. Sehat pikiran, gimana mau sehat pikiran, beban kerja terus. Sehat fisik, Ya, sehat sosial, sehat religi, sama sehat ekonomi gitu. Nah, jangan sampai kita ngejar sehat ekonomi dengan bekerja kembali, tapi itu fisik dan mental kena. tidak sehat lah Bang. Itu yang pertama Kang Ujang. Oke, sebelum yang kedua Bang, Ya. saya akan menggunakan sahabat ke lain Ya, untuk Kang ikut Ujang. berpartisipasi. Silakan. Kita sedang membahas cash flow kuadran. Yap. Tadi sudah dibahas tentang cash flow kuadran yang satu ya, Ya, tentang betul. employee. Betul. Anda bisa kirimkan WA ke 0812-203-1972 sahabat ke lain jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Betul. Nah, itu udah kebayang ya Kang Ujang. Jadi sahabat-sahabat yang teman-teman, sahabat-sahabat yang masih bekerja sebagai seorang karyawan, think again. Pikirkan kembali gitu untuk kamu agar mau di masa pensiun mau gimana ya gitu. Ya, kenapa sayang banget kalau kamu hanya terus berpikir ya, kalau saya sih waktu itu pendek banget, cepet banget Kang Ujang. Kalau gue bilang we have to prepare for our future in the pension time-nya ya kan. Waktu pensiun kita harus prepare dari sekarang gitu. Itu yang pertama. Masuk kita yang kedua Kang Ujang. Yang kedua itu adalah self-employed Kang Ujang. Nah, di dalam ini sebagai seorang calon pensiunan atau yang sudah pensiun juga bisa mengevaluasi diri Kang Ujang. Kita bisa jadi self-employed gitu. Ya. Jadi kalau bicara self-employed, kita bicaranya adalah bagaimana kita you work for yourself but can you take sick week holiday and your business keep on going without you. Jadi di sini kita menjalankan bisnis tapi ya masih tergantung sama kita Kang Ujang. Contoh, saya kan employee saya kan sebagai dosen. Nah, self-employed saya sebagai trainer gitu, pembicara kayak gini juga lah. Saya bisa di Radio K-Light gitu ya. Di Radio K-Light saya bisa bahas itu. Cuman ketika saya nggak ada, kan siaran nggak ada. Contoh 2 minggu lalu kan, Kang Ujang izin saya ke Sukabumi gitu ya, tugas kampus kan. Nah, posisi saya sekarang seperti di K-Light itu adalah self-employed. Dimana saya ngebangun sebuah bisnis tapi masih ketergantungan sama saya gitu. Itu kan Ujang. Jadi meskipun saya bikin usaha misalnya gitu, kalau nggak ada saya usaha itu nggak jalan, itu masih status self-employed. Jadi dua pendekatannya Kang Ujang. Saya sebagai trainer di luar, maka saya masih sebagai seorang self-employed. Kenapa? Kalau nggak ada saya ngajar kan orang nggak mau terima Kang Ujang. Contoh kemarin saya ke Jogja ngasih pelan sederhana ke teman-teman. Saya ngajar cuma 4 jam Kang Ujang. Tapi persiapannya 2-3 hari gitu, capeknya gitu. Ya, berangkat Senin malam gitu, pulang Selasa, Rabu. Kan saya Rabu subuh ingat nggak ketemu pagi-pagi sini. Sebelum Kang Ujang pelatihan kan ya. Kan tadi malamnya saya baru pulang dari sana.
pulang dari Jogja, nyampe rumah 3:30 subuh, tidur sebentar, jam 5 dibangun sama anak, ayah mau ke sekolah. Ya, saya momennya adalah setiap saya di Bandung, saya udah komit, saya pasti akan nganterin anak kan gitu. Nah di situ kan ketahuan kan Ujang, bahwa kalau saya nggak ngajar, orang nggak mau terima gitu loh. Dan kita tidak mendapat penghasilan ya, Pak. Itu poin. Ya. Sama juga kalau kita nih misalnya, saya gini, kita punya usaha, tapi kalau kita nggak ada, usaha tuh nggak jalan gitu ya, nggak optimal, kita nggak dapat penghasilan jadi kerja. Kamu bisa bayangkan seperti itu gitu. Tapi it doesn't mean ini nggak bisa jadi pilihan di masa pensiun. Bagi saya bisa jadi pilihan. Kenapa? Contoh, Kang Ujang kan penyiar sekarang. Ya. Nanti masa pensiun Kang Ujang bikin usaha public speaking gitu. Mungkin nggak? Bisa jadi. Iya. Tapi di awal-awal kan Kang Ujang nggak bisa ninggalin. Kenapa? Orang taunya Kujang Suryalaga. Nah dalam konteks ini Kang Ujang, kita harus benar-benar memahami self-employed sebagai starting point buat kita untuk sukses di masa pensiun, untuk dapatin earn the money-nya gitu. Nah jadi maka Kang Kujang di ini istilah gini, if you want something done right, do it yourself gitu. Kalau kamu ingin sesuatu yang benar menurut kamu harus kerjain sendiri gitu Kang Kujang. Kamu belum bisa delegasikan ke orang gitu. Nah di sini independent professional and small business owner, dua kan. Small business owner artinya dia harus punya usaha dulu tapi nggak bisa ditinggal, atau dia independen ya kan. Ini kan tadi saya ngajar gitu, dah ngajar saya dikasih uang kan gitu. Tapi kalau saya nggak datang pada waktu bersamaan itu kena aja kemarin gitu. Hari Selasa 20 saya diminta ngajar di Jogja. Pada waktu bersamaan, Pemkot Kota Bandung minta saya jadi narasumber juga. Apa pilihannya Kang Ujang? Yang paling besar. Tidak, Oh, tidak. Saya nggak isu ke sana. Saya harus menghargai mana yang sudah duluan. Oke. Itu. Kalau besar di Bandung, cuannya maksudnya gitu. Ya. Effortnya juga nggak akan terlalu gede. Kenapa? Datang pagi, saya ngajar, cuma ngomong berapa? 2 jam. Datang ke hotel kan, acara di Balkot tuh, acara orang Balkot di hotel di Kota Bandung. Tinggal datang pagi sana, selesai jam 9 pembukaan bla bla bla, mulai jam 11:30 jam 11:12 selesai, makan siang saya pulang saya. Cuannya lebih gede. Cuman teman saya ini udah pesan saya 2 minggu yang lalu gitu. Itu risiko kalau kita jadi self-employed. Dan dia nggak mau, harusnya Pak Mer yang adil gitu lah gitu. Tim saya boleh nggak mau gitu kemana gitu. Wah itu sering banget saya kalau yang sering banget. Nah itu apa ya, kelemahan daripada self-employed. Ya kan orang taunya yang dibutuhkan orang itu adalah pemikirannya merizanya gitu. Dia butuh pemikiran merizanya gitu. Nah maka itu risiko ketika ke self-employed. Tapi salah tidak. Life is a choice. Ya saya meskipun dapatnya dari sana lebih kecil, tapi bagi saya ini adalah komitmen gitu. Kalau saya orangnya licik Pak nggak jadi ya di sana ya, gitu. Dikasih aja saya ada ini. Saya bisa bohong nggak Kang Ujang? Bisa aja. Tapi Allah nggak bisa saya bohongin gitu loh. Nah itu sering banget kejadian. Kenapa tuh risikonya self-employed? Yang kedua kan small business owner, pemilik usaha kecil kan gitu. Nah kalau pemilik usaha kecil pasti manpowernya terbatas, ya kan? Nah terbatas jumlahnya, terbatas juga kompetensinya. Nah dari sana kita harus mulai berhitung gitu. Nah itu kenapa saya selalu bilang teman-teman kalau siap-siap mau pensiun silakan, insya Allah kita bantu ya Kang Ujang gitu. Kita bantu menemukan peluang bisnisnya yang sesuai dengan diri teman-teman. Lalu kita bantu juga untuk apa? Mendesain bisnisnya supaya apa? Termanage gitu. Karena nggak bisa lama-lama jadi ini Kang Ujang, nggak bisa lama-lama jadi nggak bisa lama-lama jadinya ini jadi di istilahnya gini. Jadi self-employed nggak bisa boleh lama-lama Kang Ujang.
nggak boleh lama-lama. Kenapa menurut Kang Ujang nggak boleh lama-lama? Karena memang di situ kita tetap harus bekerja keras ya, Pak Mary. Betul, betul. Harus meluangkan waktu, Betul. pemikiran. Karena bisnis tidak akan tumbuh dan berkembang. Ya. Nah, ada sebuah teori Timmons model gitu ya. Di situ dijelaskan entrepreneurial proses. Proses kewirausahaan itu meliputi satu, adanya mindset kewirausahaan dari foundernya, yang kedua ada peluang, yang ketiga tim. Nah, ini yang kuncinya Kang Ujang. Jadi bagi dalam proses kewirausahaan, tim itu menjadi mandatori Kang Ujang. Wajib. Ya. Wajib gitu. Kenapa? Kalau nggak menggunakan tim, maka jangan harap usaha itu akan tumbuh dan berkembang. Itu kuncinya. Kebayang ya Kang? Kebayang. Nah, jadi di self employed itu boleh opsinya. Nah, kenapa kalau rekomendasi saya, kalau teman-teman tuh nanya, Pak Amar, boleh dong saya pengen ini gitu ya, bisa masa pensiun apa cocok buat Pak Amar gitu. Cocoknya adalah sesuai dengan potensi diri dulu. Kalau bapak atau ibu misalnya pengalaman kerja di kantor sebagai tim pemasaran atau staf pemasaran, maka itu potensi biasanya di masa pensiun jalanin aja jualan sendiri kan. Cuman levelnya masih sebagai self employed. Nah, kalau bagi saya Kang Ujang, ketika kita masih bekerja 5 tahun sebelum masa pensiun, nggak apa-apa self employed aja dulu. Kenapa? Ya mulai perusahaan itu kan nggak boleh langsung gede Kang Ujang. Mulai dari kecil. Nah, biasanya kalau saya polanya gini Kang Ujang, saya mulai dulu, nanti saya rekrut 1 asisten. Nah, asisten semua ngerjain dulu, admin semua itu. Udah agak terpola, cari yang jago di pemasaran digital. Satu pola lagi cari yang akuntansi gitu. Nah, ini cukup Kang Ujang. Dan apa saya bilang ke Kang Ujang, 5 tahun sebelum pensiun kita harus prepare. Jangan terlalu terlambat. Jadi rata-rata gini Kang Ujang, saya sampaikan kemarin outliers ya, Malcolm Gladwell itu hukum 10.000 jam terbang. Nah, kalau hukum 10.000 jam terbang itu kita pakai, maka di tahun kelima kita dengan asumsi kita fokus ya kan, tahun kelima udah gede, sehingga ada lag kekurangan uang kita dari gaji yang sudah tidak dapatkan lagi. Di situ kita bisa tutup dari mana Kang Ujang? Dari uang yang kita dapatkan dari usaha. Nah, disitulah awal ceritanya pentingnya 5 tahun sebelum pensiun kita udah mempersiapkan bisnis tersebut. Nah, awalnya di mana? Bisa jadi self employed dulu, mulai dari kecil. Itu Kang Ujang. Oke. Semakin menarik sahabat Kelight, dan sudah ada beberapa sahabat Kelight yang masuk pamer. Oh iya. Tapi nanti kita bahas mungkin, atau Sambil aja. Boleh Kang Ujang, boleh. Oke. Boleh. Ada Hanifah. Yep. Nah, Pamer, katanya bagaimana agar bisa menjaga keuangan dalam kondisi saat ini gitu, Pamer? Nah, oke. Ini kan ya seperti kata tahu, Yep. kondisinya memang tidak baik-baik saja. Gitu, Betul. Kang Ujang. Ada satu konsep yang selalu saya pegang saat ini, Yeah. cash is a king. Cash adalah raja ya. Gaji. Itu harus jadi pegangan kita, Kang. Gitu. Buat teh siapa namanya? Hanifah. Teh Hanifah itu jadi kunci. Cash is a king. Ya. Jadi bagaimana kita perlu mulai menghitung cash flow keuangan pribadi kita gitu. Sebelum kita bahas cash flow keuangan usaha kita. Bagi saat ini saya tekankan gini. Teman-teman mulailah berpikir worst case gitu. Bukan saya membuat teman-teman jadi ketakutan, tidak. Ketika kondisi getting worse seperti ini gitu, langkah pertama yang harus kita benar-benar lakukan adalah mendisiplinkan mindset dulu, kita rubah. Ya, saya harus bisa kelola cash flow diri saya dan keluarga saya. Jelas sekali kok definisi itu. Nah, ditanamkan tuh dalam diri kita gitu. Saya selamatkan cash flow diri dan keluarga saya. Itu yang pertama. Yang kedua, petakan lagi kebutuhan kita sebenarnya berapa sih gitu. Jadi mulai dipotong-potong.
Nah, pasti akan berbeda kebutuhan dan keinginannya Kang Ujang ya. Dan jangan-jangan banyak keinginan daripada Nah, kebutuhan ya, itu Pak. betul. Jadi itu akan benar-benar concern kita kepada pengelolaan keuangan dalam kondisi saat ini. Ya. Kenapa saya bilang gitu Kang Ujang? Petakan dulu kebutuhan kita berapa sih gitu. Jangan keinginan. Oke, jangan keinginan. Contoh sederhana, kebutuhan rumah tangga berapa, listrik, air, telepon berapa. Kalau bisa berhematlah sekarang. Air jangan jor-joran lagi. Listrik kalau nggak dipakai matiin. Gitu. Ya kalau saya subuh tuh habis dari masjid udah matiin aja lampu depan kita. Benar-benar udah lakukan penghematan sekarang. Setiap rupiah yang kita keluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan. Yeah. Nah, lalu apalagi pengeluaran makan. Dulu masih sering makan di luar gitu. Kalau bisa sih di holding. Makannya sih kebutuhan ya Pak Ferry. Makanya cuman apa yang kita makan. Nah itu keinginan biasanya. Berapa kali kita makan. Yeah. Dan di mana kita. Di mana kita makan. Dengan siapa kita makan. Dengan siapa kita makan itu juga itu Kang Ujang gitu. Lalu apa yang kita makan gitu. Nah itu kan variabelnya banyak Kang Ujang. Yeah. Kalau bicara makan betul Kang Ujang, itu kebutuhan pokok. Tapi apa yang kita makan, berapa jumlah, di mana kita makan, berapa jumlah yang kita makan. Ada menarik. Betul. Saya pernah baca sebuah berita, orang Indonesia itu adalah boros makan. Boros makan maksudnya gini, karena makannya setengah tapi pesannya satu, sisa. Gitu. Lapar mata itu mungkin Pak Ferry. That's the point. Tapi itu harus masuk dulu. Peta. Saya punya kasus, studi kasus ya. Bulan Juli saya ada kelas di Cirebon. Wah pada nangis kan Ujang. Nangis menyesal maksudnya gitu. Kenapa Pak Amar baru dapat ilmu dari sekarang, baru sekarang? Kenapa? Selama ini saya memang boros gitu. Boros banget. Kenapa saya bilang boros? Gitu? Saya memberikan sesuatu yang tidak saya perlukan, tapi yang saya inginkan. Nah itu benar-benar, alhamdulillah dalam sebulan berubah kerja. Berubah mereka dalam sebulan. Kenapa berubah? Ya karena mereka saya paksa gitu. Setiap 2 minggu laporan ke saya, mana laporan keuangan. Nah ini menjadi langkah kedua. Setelah dipetakan mana kebutuhan dan keinginan itu dibuang. Fokuslah ke kebutuhan. Kebutuhan. Tetapkan itu sebagai dasar. Nah, baru setelah itu kita hitung penerimaan kita. Kita hitung penerimaan kita. Jadi kalau bagi saya akan berusaha untuk gimana peluang-peluang penerimaan saya lagi gitu Kang Ujang gitu. Nah, itu harus berpikir ke sana teteh. Dari gaji misalnya gaji teteh masih cukup membayar. Kenapa? Hukumnya adalah pendapatan teteh ketika sudah dapat sebuah angka di dalam ini Kang Ujang, sudah dapat sebuah angka dalam konteks kita menjalankan yang namanya apa istilahnya kebutuhan tadi, itu dikali 2. Misalnya kebutuhan keluarga teteh berapa, 5 juta Pak Mer gitu sebulan, itu dari hemat ya, kali 2. Jadi berapa Kang Ujang? 10 juta. Nah 10 juta itu buat apa? 50% itu dipakai untuk kebutuhan, 30% dipakai untuk investasi, 10% untuk tabungan, 10% untuk dana darurat. Nah itu harus ada, mulai difikirkan dari sekarang. Nah teteh ngitung lagi pendapatan teteh berapa gitu. Oh masih kurang banget. Di situ otak kita harus mulai berpikir dari mana saya dapat duit tambahan. Nah itu teteh akan bisa membantu teteh untuk mengolah kondisi keuangan pada masa-masa sulit ini gitu. Dan itu yang harus kita lakuin. Nggak ada lagi yang lain. Nah pertanyaannya bisa nggak kita melakukan itu gitu. Nah itu Kang Ujang. Oke. Masih ada beberapa pertanyaan Pak Bar. Yep. Tapi mungkin bisa dituliskan lanjut dulu ya. Dulu. Baik. Takutnya pada nggak keburuan ya. Nah Kang Ujang, kodran ketiga itu adalah sebagai business owner. Ya. Nah dalam business owner ini kelanjutan daripada self employed tadi sebenarnya Kang Ujang, ketika dia udah mulai usaha yang kecil. Nah business owner itu
you own a system that work for you. Jadi kita sudah punya sistem usaha manajemen di situ ya gitu. Jadi kita udah bisa mendelegate itu usaha ke orang lain. Dan itu running well gitu. Nah, ini pilihan di mana kita sudah bisa membangun sebuah sistem manajemen. Nah, ini yang kita selalu dari Strabis kita saya tekankan, bagaimana sih yang paling berat tuh ngebangun sistem. Nah, manajemen sistem itu salah satu apa coba budaya perusahaan gitu kan Ujang. Oke. Lalu sistemnya SOP-nya, struktur organisasinya kan Ujang. Job desk-nya, target-target kerja yang jelas, terukur gitu kan. Nah, sejatinya kita udah dalam kondisi ini kita udah bisa meninggalkan usaha itu. Saya bisa ninggalin usaha itu. Saya mau kemanapun dan lain-lain gitu. Perusahaan tetap running gitu. Nah, ini harus masuk di pilihan di kuadran ketiga. Nah, take time pasti, butuh waktu pasti. Kenapa? Kita harus benar-benar bisa membentuk sistem itu agar perusahaan bisa berjalan sendiri kan Ujang. Itu yang ketiga. Dibutuhkan siapa? Kalau saran saya sih dibutuhkan partner, mentor, coach itu yang bisa membantu kita ngebangun sistem. Jadi tidak usah sekarang bagi saya terlalu sibuk dengan ikutin pelatihan. Cari seorang mentor aja. Ya cari mentor, dia bisa nge-guide kita, maka kita bisa jadi business owner gitu. Tapi kalau ikut pelatihan sendiri, kapasitas kita kan berbeda-beda ya Kang Ujang. Ya paksain we gitu, tapi nggak punya mentor. I am sure that I believe that it cannot work Kang Ujang. Gak akan bisa jalan. Kalaupun jalan lambat gitu. Nah, itu adalah level kuadran ketiga. Nah, di kuadran keempat investor gitu. Jadi kalau kuadran ketiga itu adalah system that work for you, ya. Kamu punya sistem dan sistem itu bekerja kamu bisa tinggalin. Nah, cuman belum create money. Nah, maka kalau kita create money work for you. Ya, uang yang bekerja buat kamu gitu. Dan kita nggak perlu turun lagi ke lapangan gitu ya. Kita nerima dalam tanda kutip job prime-nya saja, berupa laba gitu jangan. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, Pak Ahmad boleh nggak saya jadi investor? Boleh, di masa bisnis boleh banget gitu loh. Cuman konsepnya knowing your business gitu, pahami bisnisnya sebagai investor tadi, ya. Nah, kenapa? Kalau kita gagal menjadi memahami dengan maka cenderung kita akan loss kalau ya. Pasti akan loss. Kenapa? Karena jelas kan meskipun investasi ya ada risiko kan Kang. Risiko loss pasti ada nggak? Pasti. Nah, itu yang harus kita hindari gitu. Nah, pertanyaan terakhir Kang Ujang gini. Pamer, apakah saya boleh milih satu atau lebih dari satu? Menurut Kang Ujang boleh nggak? Boleh. That's the point. Boleh banget. Jadi misalnya mau nih, Pamer aku tetap aja pengen kerja ya silakan. Tapi Pamer aku juga punya sama istri saya punya usaha. Itu minimal self employed dulu. Sambil situ saya juga mengisi pelatihan di luar itu self employed. Lalu Pamer saya punya bisnis orang tua, Bapak maaf bisnis yang saya udah bikin sistemnya. Boleh. Kira-kira boleh nggak investor? Boleh. Mau punya uang lalu investasikan ke bursa saham. Nah, artinya apa Kang Ujang? Sebagai seorang entrepreneur, pensiunpreneur, mereka boleh lebih dari satu milik situ. Nah, Kang Ujang bisa bayangkan seandainya bisnis itu sudah mulai 5 tahun sebelum pensiun, 4 ini bisa kita running nggak sebagai itu bahasa sederhana Kang Ujang. Jadi we have to prepare for our pension from the beginning gitu. Kita harus benar-benar bisa memprepare masa pensiun kita sejak awal. Nah, itu ketika sejak awal kita bisa bikin Kang Ujang, maka insya Allah kita relatif lebih siap untuk menghadapi masa pensiun. Itu Kang Ujang. Oke. Katakanlah kita tidak mempersiapkan diri untuk pensiun gitu Pak. Saya berpikiran apakah itu jatuh ke kuadran employee. Kemudian kita mempersiapkan diri tapi belum tentu. Belum tentu. Misalnya
masuk ke kuadran Ya. S. Tapi kalau kita mempersiapkan diri dengan baik, kita bisa ke big Belum tentu. business atau belum tentu juga. Belum Pak. tentu Kang Ujang. Ya. Jadi gini Kang Ujang, seseorang itu akan bisa seperti itu kalau dia mempersiapkan dari awal. Nah, kebanyakan Kang Ujang orang tidak mempersiapkan itu gagal, benar-benar gagal. Ya. Dia tidak bisa memilih, jangan milih 2 atau 3, 1 aja belum tentu bisa. Kenapa menurut Kang Ujang? Coba tebak aja. Karena bicara mental, Oke. itu yang susah Kang Ujang. Bicara mental yang belum siap gitu. Ya. Ya. Nah, itu kenapa di dalam ada survei gitu, kenapa banyak yang meninggal gitu. Masa pensiun, kenapa mereka itu stres sendiri gitu. Ya. Menjalankan masa pensiun dia itu Kang Ujang. Nah, berarti kan itu nggak boleh. Itu kan nggak boleh Kang Ujang. Nah, kekayaan itu dibentuk ketika dia prepare seperti sekarang itu yang kita bahas malam ini. Nah, kalau dia 5 tahun sebelum pensiun sudah mempersiapkan, maka dia akan relatif lebih bisa menghadapi masa pensiun itu dengan baik gitu. Bahkan di masa pensiun dia tidak ada selisih Kang Ujang, selisih kurang uangnya. Kenapa? Dia udah langsung diganti dengan hasil usaha dari mana? Di masa pensiun tadi gitu. Ya. Bahkan mungkin bisa berlebih ya. Pak. Bisa jadi. Kenapa? Karena uangnya itu sudah terkumpul gitu. Nah, ingat nggak Kang Ujang hukumnya kemarin kita tulis? Kalau kamu punya skill, oke, kamu fokus di situ, kamu belajar ngembang itu, maka akan dapat uang. Uangnya sebagian 50% kamu pakai untuk apa? Betul. Ya, fokus kebutuhan dulu. Ya. Sisanya ngapain Kang Ujang? Diinvest. Investasi kita punya apa Kang Ujang? Aset. Aset itu apa? Sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Dari aset bisa menghasilkan uang nggak Kang Ujang? Harus. Dapat uang kan, disitulah sejatinya uang bekerja buat kita. Nah, sumber kekayaan tuh di situ Kang Ujang. Jadi jangan kalau punya aset, punya uang langsung dihabis-habisin, jangan. Karena itu hanya akan buat kita loss gitu. Nah, itu esensinya ke sana Kang Ujang. Oke. Tuh. Ya, Pak Mer, ini ada Ibu Dinda. Selamat malam. Pak Mer, katanya menyimak saja. Oh iya, Bu Dinda. Mudah-mudahan kabar baik ya malam hari Ya, ini, Bu amin. Dinda. Kemudian ada sahabat setia kita, Kang Sony. Yap. Assalamualaikum Pak Mer. Waalaikumsalam. Saya lagi belbis karena biar semangat. Alhamdulillah. Semangat ya Kang Sony. Alhamdulillah Kang Kalau Sony. harapan saya, kalau udah tidak kuat kerja, saya ingin memberikan manfaat seperti membeli tempat usaha, Yap. seperti rumah di pinggir jalan yang ramai, dibuat kios-kios untuk jualan, wirausaha yang sungguh-sungguh katanya Pak Mer. Yap. Ini investasi ya Mas? Investasi Kang Ujang. Ya. Tetapi konsepnya adalah kalau sebuah investasi adalah aset adalah investasi itu kita membelikan aset. Nah, kalau saya investasinya ada 2, investasi untuk diri sama investasi dalam bentuk aset. Nah, investasi untuk diri ya saya selalu belajar Kang Ujang. Ya. Mengembangkan keahlian ya. That's the point. Dari situ saya belajar gitu ya. Nah, bagi saya ini adalah investasi saya gitu. Nah, sebagian ke aset. Nah, apa yang saya sampaikan Kang Sony tadi itu betul, bahwa beliau membeli sesuatu, nah itu bisa jadi aset. Nah, itu adalah pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan atau ambil di masa pensiun Kang Ujang. Itu udah benar Kang Ujang. Ya. Tapi yang penting kan mempersiapkan diri dulu Pak Mer ya. That's the point. Ya. That's the point. Kenapa jangan sampai ya bahasa Kang Ujang tadi kan menarik banget. Ya. Pak Mer, kalau dia nggak siap, apakah dia bisa gini, bisa gini? Bagi saya enggak. Kenapa saya bilang enggak? Karena emang nggak siap untuk itu Kang Ujang. Nggak siap untuk itu gitu. Nah, pertanyaannya mau gimana gitu. Betul Kang Ujang? Mau gimana gitu. Nah, jadi sahabat-sahabat, ya punten kita nggak tahu for the future ini. Ya, it doesn't mean saya menakut-nakuti, tidak ya, tapi sebuah fakta menunjukkan kondisi kita lagi tidak baik-baik saja. Dan kalau pensiun kan pasti ya Pak Mer ya. Oh, ke pensiun pasti Kang Ujang. Penyebabnya gitu. Betul. Saya bilang sini, ada tagline yang selalu sampaikan, pensiun itu pasti, tapi pensiun sukses itu pilihan. Iya. Gitu. Jadi kalau kita mau pensiun itu udah pasti. Cuman masalahnya, umur usia kita bertambah ya Pak. betul.
Tapi ilmunya kan. betul, terlepas juga nggak umur ya Kang Ujang. Once ketika tadi aja saya baca berapa ya, Jawa Barat itu termasuk yang provinsi yang paling banyak pengangguran di tahun 2024 ini. Datanya tadi ada di HP. Nggak bisa buka HP karena lagi live ya Kang Ujang. Nah, once ketika sebuah perusahaan dia terpaksa mem-PHK, kan kita termasuk yang kena PHK juga Kang Ujang. Apa yang mau kita lakuin? Apa yang bisa kita lakuin? Nah, di sini kan nggak akan bisa apa-apa. Itu kenapa saya bilang ke Kang Ujang, seseorang yang tidak bisa mempersiapkan masa pensiun bukan berarti dia bisa mulai dari 1, mulai 2, tidak bisa. Bahkan nggak bisa mulai apa-apa malah. Nah, itulah kenapa kita picu sahabat-sahabat sekalian untuk bisa fokus gitu ya, dengan program Belbis Pensiun Premier ini, mulai mempersiapkan masa pensiun dengan lebih baik kan. Itu kata kuncinya sebenarnya gitu. Ketika kita bisa mempersiapkan yang baik, maka masa depan kita juga akan baik di masa pensiun. Nah, itu yang harus kita grab sebenarnya. Nah, itu Kang Ujang. Oke. Ini ada sahabat Fauzi. Untuk jadi investor, apakah perlu uang yang banyak katanya Pak Mat? Kalau saya enggak. Saya tidak merekomendasi uang banyak dulu, jangan. Ya, saya juga diajarin sama teman masuk ke saham tuh modal 100.000 dulu, buka akun gitu ya. Nah, yang saya rasakan ya Ujang ya, ini saya rasakan, untuk investasi itu yang kita lawan apa coba? Ego kita. Kenapa? Saya teringat emosi ya. Saya teringat kata-kata, mohon maaf kalau saya salah, Warren Buffett bilang gitu, if you cannot control your emotion, you cannot control your money gitu. Kalau kamu nggak bisa mengontrol emosi kamu, jangan harap kamu bisa mengontrol uang kamu. Itu Kang Ujang. Contoh sederhana aja Kang Ujang, kalau kita tidak bisa mengontrol emosi, invest lagi, itu saya banget dulu. Kesalahan saya di situ Kang Ujang. Asli kesalahan saya di sana. Dan saya udah nggak mau lagi mengulang kesalahan yang sama. Kalau kelemahan saya lihat 70 Pak Mat. Apa itu? Diskon. Ampun. Ya. Ampun. 50% sih belum menarik. Ampun. Udah. Nah, jadi menarik Kang Ujang. Jadi saya sih ngelihat, kalau kembali ke sebuah kuadran itu, kuadran sebelah kiri itu adalah active income. Ya. Kita kerja dulu baru dapat duit gitu. Nah, kalau kita main di kuadran kanan ya, kuadran kiri itu kan tadi adalah employee sama self employee ya. Nah, kalau yang di kanan itu adalah passive income. Kenapa? Sistem yang bekerja buat kita, uang yang bekerja buat kita. Nah, maka itu jadi passive income buat kita. Itu Kang Ujang. Oke. Ini ada Rani, saya mahasiswi katanya Pak Mat. Yap. Apakah sudah boleh berbisnis kecil-kecilan saat ini? Ya boleh ya. Bagi saya wajib malah. Wajib. Kenapa saya bilang wajib? Karena saat ini pembelajaran saya berikan juga di kampus, contohnya Kang Ujang ya gitu. Rani harus mulai sadar diri gitu. Dalam artian gini, masa depan itu sangat berat dan kita harus benar-benar mengambil sikap untuk masa depan kita sendiri gitu. Nah, bagi saya awalilah dengan yang namanya seperti ini Kang Ujang. Kita mulai berinvestasi kecil-kecilan gitu. Nah, insya Allah itu bisa istilahnya gini, bisa ngebantu kita di masa pensiun kita gitu. Nah, maka kita harus benar-benar mulai dari kecil aja Jo. Nah, rekomendasi saya kalau Rani ada 2 sebenarnya. Pertama adalah kondisi ideal di mana Teteh punya orang tua, mereka punya usaha ya gitu. Jualin produk mereka. Nah, anggaplah Teteh itu sebagai reseller mereka. Kalau nggak bisa kayak gitu, ya ambil aja produk orang lain. Ambil aja produk orang lain Kang Ujang. Itu bisa kita jualin gitu. Itu Kang Ujang. Jadi udah wajib, kalau bagi saya sih wajib. Teteh mau ambil masa kuliah untuk berbisnis gitu. Dan investasi sekarang banyak instrumennya ya Pak Mari. Ya, betul. Itu uangnya juga tidak besar gitu. Ya, kalau saya sih sederhana Kang Ujang. Kalau saya rekomendasi saya sih lebih baik
jalani bisnis yang benar-benar kita kuasai, minimal masarin aja dulu. Ya, masarin ketika kita bisa masarin, maka kita bisa dapat cuan Kang Ujang. Itu kan. Oke, sekarang ada Ibu Dewi nih. Selamat malam Bu Dewi. Selamat malam Belbis. Saya ternyata pensiun lebih dini karena kepala keluarga lebih dulu tiada, katanya. Apakah boleh saya menjual aset untuk menambah kekurangan pendapatan karena ternyata kebutuhan lebih besar dari pendapatan pensiun? Nah, pertanyaan sederhana, Teteh. Uang itu dipakai buat apa? Kan nggak dijelasin ya. Kalau hanya untuk konsumtif sih, bagi saya itu adalah pilihan terjelek dengan terbaik dari yang terjelek ya gitu. Kecuali aset terjual untuk pengembangan usaha gitu. Dalam konteks yang kita bahasan kita ini yang kedua ini. Jual aset untuk menambah kekurangan Pak ya. Nah, mungkin juga bisa tadi dihitung kembali kebutuhan kita yang benar-benar butuh. Setuju. Seperti apa dan berapa Kang Ujang. Nah itu menjadi kunci juga Kang Ujang. Jadi berapa sih ibu kebutuhan itu kebutuhan atau keinginan? Nah itu yang harus jadi kita pahami dulu Kang Ujang. Jadi jangan sampai kita miss gitu. Nah lalu kalau dilanjutkan sudah dihitung tetap butuh juga ya gitu, maka aset itu untuk apa dulu? Tuh Kang Ujang. Aset itu untuk untuk konsumsi atau untuk produktif gitu. Nah itu akan berbeda toh. Itu akan berbeda. Itu Kang Ujang. Oke, terima kasih Ibu Dewi. Kemudian ini ada tambahan dari Kang Sony, Pak. Kalau mempersiapkan anak agar mampu menjadi wirausahawan lewat dunia pendidikan, agar anak kita tidak nganggur, katanya Pak. Betul. Apalagi anak kita bisa mengelola usaha dan kita bisa bekerja sama. Apakah cara seperti ini bisa menjaga diri kita di hari tua tetap kuat dalam keuangan, katanya Pak? Di dalam model yang saya kembangkan buat sahabat-sahabat sekalian dalam pilihan bisnis itu, pilihlah bisnis sesuai dengan potensi diri. Nah potensi diri itu ada dua, yaitu yang kita tahu dan kita suka ya gitu, dan kita ahli di situ. Nah salah satu variabel itu adalah berbisnis dengan anak. Itu bisa jadi pilihan bisnis kita di masa pensiun gitu kan. Kenapa? Kalau saya di kampus S1, S2, S3 gitu, saya dorong mereka tuh untuk berbisnis gitu ya, ngomongin usahanya. Nah, ketika anggap itu anak misalnya gitu, itu besar, anak itu kan hanya bisa fokus ke produksi Kang Ujang. Untuk manajemen masih kurang. Nah, peran si ayah perlu di situ. Peran si ayah perlu di situ untuk membesarkan usaha. Nah, ketika usahanya besar, maka si ayah juga dapat bagian nggak, Kang Ujang? Iya. Itu maksudnya. Itu bisa jadi penyelamat kita di masa pensiun. Gitu kan? Oke, sudah terbacakan semua Pak. Alhamdulillah Kang Ujang. Alhamdulillah ya. Nah, sahabat-sahabat, itu penting sekali ya bagi saya untuk bisa mulai mendorong sahabat-sahabat untuk mempersiapkan masa pensiun dengan baik gitu ya gitu. Kondisi ya pasti sahabat-sahabat udah tahu gitu ya, udah tidak baik saja. Itu ini menjadi challenge buat kita. Saya sepakat dengan Tessa tadi, mulailah dengan pengelolaan keuangan dulu Kang Ujang. Ya, mulai dengan keuangan dulu. Lalu ketika kita mau berbisnis, pakailah salah satu toolnya adalah ke-10 kuadran ini. Ini untuk menentukan kita untuk memilih bisnis kita di masa pensiun mau jadi apa ya. Ada 4 kan ya. Ada 4. 1 bicaranya tentang yang namanya self-employee, sama employee dulu, jadi karyawan lagi, di mana kita bekerja sama orang. Yang kedua adalah self-employee, kita bekerja sendiri ataupun buka usaha ya gitu, tapi masih kecil. Di situ kita masih dibutuhkan kerja, itu disebut dengan active income. Yang selanjutnya adalah sebelah kanan, yang ketiga adalah business owner, di mana usaha kita sudah punya sistem, tidak bisa ditinggal Kang Ujang. Kenapa? Dan kita dapat duit itu dari sistem manajemen. Terakhir adalah investor. Ya. Kita menggunakan uang kita untuk berinvestasi dan kita nggak ngapa-ngapain. Dari situlah money creates money. Uang menciptakan uang. Nah, maka itulah yang akan kita lakukan di masa pensiun. Itu Kang Ujang. Oke. Rasanya kita juga
Udah selesai. Sudah waktunya sudah. Oke. Mepet. Ya kerasa ya Kang Ujang, nggak kerasa ya. Nah, baik sahabat-sahabat, boleh kalau sahabat-sahabat ingin diskusi sama saya, insya Allah bisa ke WA ya 081-nya 6 kali 2585 0811111112585 ya. Insya Allah boleh kita kasih tahu spill dikit nggak? Kang Ujang insya Allah ya Septemberan Kang Ujang kita sahabat-sahabat Belbis ada hal yang ingin kita coba diskusikan lagi, khususnya literasi keuangan, financial literasi. Bagi saya juga menganggap ini jadi penting juga, cuman programnya berbeda ya Kang Ujang dengan Belbis Pensiunpreneur. Nah kalau Belbis Pensiunpreneur kita fokus bagaimana mempersiapkan masa pensiun, menentukan pilihan bisnis di masa pensiun, membesarkan usaha di masa pensiun. Nah kalau literasi keuangan fokus bagaimana kita mengelola keuangan, khususnya adalah keuangan pribadi, sehingga kita bisa siap. Nah, insya Allah kita akan siapkan itu di bulan Septemberan. Jadi hari Minggu ya Kang Ujang ya? Hari Minggu jam kita kurang lebih jam 7, jam 8 ya antara itu ya. Jadi sahabat-sahabat nanti pantengin program baru kita yaitu literasi keuangan ya. Kita akan belajar di situ bagaimana mempersiapkan keuangan kita di masa pensiun ataupun dalam kehidupannya. Itu Kang Ujang. Karena ini juga merupakan dasar ya Pak Maria. Dasar banget. Kita memang tidak bisa mengelola keuangan kita. Jangan harap. Ya seberapa banyak uang kita pun akan jangan habis gitu Pak Maria. Betul, jangan harap Kang Ujang. Jadi pasti gak akan selesai Kang Ujang. Bahkan kita terus terjebak dengan hutang gitu. Jadi kalau boleh bilang ya hakikat manusia itu dia tidak akan pernah puas. Nah disinilah kita harus puasnya manusia itu kapan Kang Ujang? Dan mulutnya disumpal dengan tanah ya Kang Ujang. Nah, jadi itu jadi poinnya. Itu Kang Ujang. Oke. Terima kasih Pak Mer. Sama-sama. Kita akan sudah kembali. Ya betul. Di Belbis hari Jumat mendatang ya Pak Mer ya. Betul. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini bisa memberikan wawasan baru bagi sahabat-sahabat yang lain. Dan tadi sudah disampaikan Pak Mer, jika ingin meneruskan diskusi ke silahkan ke 081-nya 6 kali 2585 atau di IG juga ada. Saya tambahkan Ujang di IG saya itu ada nomor teleponnya 081-nya 6 kali 2585. Itu memang nomor yang saya pakai untuk diskusi bisnis bersama sahabat. Silahkan Kang Ujang. Ya. Baiklah sahabat karet, kita harus sudahi perbincangan kita dalam Belbis malam hari ini. Dan tadi kita sudah mengupas tentang cash flow kuadran. Betul. Dan kita akan sudah kembali di Belbis edisi Jumat mendatang ya Pak Maria. Betul Kang Ujang. Oke, saya Kujang Sudalaga. Nanti akan kembali hadir menemani Anda semua dalam Soft Sensation.